Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada berita dari Manchester United yang terancam disalib Liverpool dan gagal bermain di Liga Champions setelah dikalahkan Brighton 1-0. Sementara Napoli berhasil mengunci gelar Scudetto meskipun bermain imbang atas Udinese. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Manchester United yang gagal meraih kemenangan setelah diperdaya Brighton lewat gol di menit akhir. Beralih ke kabar pertandingan La Liga, ada Sevilla yang berhasil comeback atas Espanyol dengan skor 3-2. Manchester United melakoni pertandingan tunda di pekan ke-28 Premier League. Sayangnya dalam laga itu, skuad The Red Devil harus takluk atas Brighton dengan skor tipis 1-0. Sejak menit awal pertandingan, Brighton tampil mengejutkan dengan langsung mengambil inisiatif serangan. Beberapa kali mereka memiliki serangan yang cukup membahayakan. Termasuk saat menit ketiga pertandingan di mana Brighton mendapat peluang dari Karo Mitoma. Beruntung tendangan Mitoma itu berhasil diselamatkan oleh David De Gea. Uniknya kiper asal Spanyol ini melakukan penyelamatan dengan menggunakan wajahnya. Memasuki babak kedua, Brighton kembali menguasai jalannya pertandingan. Namun laga sempat diwarnai tensi yang panas di mana Anthony sempat berkelahi dengan Lewis Dunk. Hal itu berawal saat Anthony menjatuhkan salah satu pemain Brighton. Akan tetapi Lewis Dunk yang gak terima langsung menghampiri Anthony dengan melontarkan kata-kata. Beruntung Anthony yang tersulut emosi berhasil dipisahkan oleh rekan setimnya yakni Fred. Usai kejadian tersebut, kedua tim gak kunjung mencetak gol sampai waktu normal berakhir. Skuad The Seagulls baru bisa menceploskan gol di masa injury time babak kedua lewat penalti Alexis Mac Allister. Kekalahan itu membuat Setan Merah mencatatkan rekor buruk saat menghadapi tim papan atas Premier League. Dari 9 laga yang dilakoni, The Red Devils selalu gagal meraih kemenangan. Saat itu mereka cuma bisa menahan imbang Tottenham Hotspur dengan skor 1-1. Di sisi lain, kekalahan itu membuat posisi Setan Merah terancam bakal disalip oleh sang rival Liverpool. Skuad asuhan Jurgen Klopp itu menempati peringkat keempat dengan selisih 4 poin atas Setan Merah. Seandainya kembali kalah, The Red Devils sendiri berpotensi kembali gagal finish di zona Liga Champions. Tentunya hal itu akan mengulangi catatan buruk mereka pada musim lalu yang berhasil finish di peringkat 6 saja. Sevilla meraih kemenangan penting dalam laga lanjutan pekan ke-33 La Liga. Bertanding di Stadion Pizjuan, skuad Los Nervionenses memperdaya Espanyol dengan skor tipis 3-2. Sevilla unggul terlebih dahulu lewat gol dari Bryan Gil di menit 22 pertandingan. Sayangnya Espanyol mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Karim Rekik di menit 29. 2 menit sebelum babak pertama berakhir, Espanyol justru berbalik unggul lewat gol dari Javi Puado. Memasuki babak kedua, Sevilla bisa bangkit dengan berhasil mencetak 2 gol tambahan. 2 gol tersebut dicetak lewat penalti Lucas Ocampos di menit 69 dan Pape Gueye di menit 88. Kemenangan itu memantapkan posisi Sevilla di peringkat 11 klasemen sementara. Girona kembali meraih hasil positif di pekan ke-33 La Liga menghadapi Real Mallorca. Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad Blanquivermels mengakhiri laga dengan skor 2-1. Kedua tim menutup babak pertama lewat gol tunggal Bernardo Espinosa di menit 45. Akan tetapi Mallorca sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Vedat Muriqi di menit 80. Beruntung Valentin Castellanos mencetak gol penyelamat di menit 84 pertandingan. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga Girona di La Liga secara berturut-turut. Sebelumnya klub yang dinaungi oleh City Football Group ini sempat mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-2. Dengan begitu Girona kini bertengger di peringkat 7 klasemen sementara. Lanjut ke hasil pertandingan Serie A, ada Empoli yang berhasil mengalahkan Bologna dengan skor 3-1. Masih dari pertandingan Serie A juga, ada Napoli yang berhasil mengunci gelar Scudetto meskipun bermain imbang 1-1 atas Udinese. Empoli meraih hasil positif saat menghadapi Bologna di pekan ke-33 Serie A. Bermain di Carlo Castellani, skuad Azzurri mengakhiri laga dengan kemenangan telak 3-1. Masing-masing gol Empoli dilesakan lewat gol bunuh diri dari John Lusumi, Jean Daniel Akpa, dan Nicolo Cambiaghi.
Sedangkan gol tunggal Bologna dicetak lewat penalti Riccardo Orsolini di menit 88. Meskipun meraih kemenangan, Empoli nggak beranjak dari peringkat 15 klasemen. Kini mereka mengumpulkan 35 poin dengan selisih 8 poin dari Hellas Verona yang berada di zona degradasi. Napoli gagal memetik 3 poin penuh kala menghadapi Udinese di pekan ke-33 Serie A. Dalam laga tersebut, skuad Partenope cuma bisa bermain imbang dengan skor 1-1. Baru berjalan 13 menit laga, Napoli sudah tertinggal 1 gol melalui Sandi Lovric. Keunggulan tersebut pun bertahan sampai wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, Napoli berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Victor Osimhen. Meskipun meraih hasil imbang, skuad Partenope memastikan diri telah mengunci gelar Scudetto. Poin mereka saat ini nggak bisa terkejar oleh Lazio yang membuntuti di peringkat kedua. Gelar Scudetto ini jadi yang pertama kalinya sejak 33 tahun yang lalu. Itu artinya terakhir kali Napoli meraih gelar Scudetto adalah pada musim 1989-1990 yang lalu. Kala itu skuad Partenope masih diperkuat oleh beberapa legenda termasuk Diego Maradona. Dalam musim tersebut, Napoli memuncak klasemen dengan torehan 51 poin. Usai dipastikan juara, para supporter berbondong-bondong merayakannya dengan turun ke lapangan. Sayangnya, saat perayaan tersebut terdapat oknum supporter Udinese yang melakukan aksi nggak terpuji. Saat itu mereka terlihat menendangi dan memukul supporter Napoli. Beralih ke kabar rumor, ada Newcastle United yang menyiapkan dana untuk bisa menggait Lionel Messi. Lanjut ke rumor transfer dari La Liga nih, di mana Real Madrid akan segera mengajukan penawaran untuk mendatangkan Reece James. Lionel Messi dilirik oleh banyak klub setelah dipastikan akan cabut dari Paris Saint-Germain. Alasannya Les Parisiens enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir di bulan Juni nanti. Dikutip dari Diario Sport, La Pulga tengah diminati oleh klub kaya raya Inggris yaitu Newcastle United. Klub milik Pangeran Mohammed bin Salman itu tertarik merekrut Messi di musim panas nanti. La Pulga dinilai jadi pemain yang ideal untuk memperkuat lini serang mereka. The Magpies mempersiapkan hal tersebut untuk bermain di Liga Champions musim depan. Bayern Munchen dirumorkan serius mendatangkan bomber tajam asal Inggris yakni Harry Kane. Penyerang Tottenham Hotspur itu dinilai jadi pemain tepat pengganti sosok Robert Lewandowski. Akan tetapi, di Rotten sendiri diprediksi kesulitan untuk bisa memboyong Kane ke Allianz Stadium. Alasannya karena sang ayah menyebut Kane masih nyaman bermain di Inggris. Selain itu, sang ayah juga menambahkan kalau Kane punya keraguan untuk bermain di Jerman. Dia dikhawatirkan akan tampil flop karena nggak sesuai dengan karakter gaya permainannya. Real Madrid dikabarkan telah sepakat untuk mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Seakan belum puas, El Real kembali membidik bek kanan Chelsea yakni Reece James. Pasukan Carlo Ancelotti memang sedang membutuhkan sosok bek kanan baru. Alasannya Dani Carvajal yang menghuni sektor tersebut kerap absen karena mengalami cedera. Jurnalis Ekrim Condor menyebut kalau Los Blancos akan segera mengajukan penawaran dalam waktu dekat. Namun gak diketahui pasti berapa penawaran yang diajukan tersebut. Next ada Zlatan Ibrahimovic yang diklaim sudah hampir 90% bakal bergabung ke AC Monza setelah kontraknya berakhir di AC Milan pada bulan depan. Sementara itu terdapat nominasi pelatih dan pemain terbaik Premier League di bulan April. Kontrak Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan berakhir di bulan Juni mendatang. Manajemen Rossoneri disebut enggan memperpanjang kontraknya karena usia yang sudah uzur. Menurut laporan dari Foot Mercato, Ibrahimovic akan berlabuh ke AC Monza. Media itu mengklaim jika kepindahan tersebut sudah lebih dari 90% akan terjadi. Usut punya usut, kepindahannya ke AC Monza karena dipengaruhi oleh dua petinggi AC Monza. Mulai dari Adriano Galliani dan Silvio Berlusconi yang pernah punya aset di skuad Rossoneri. Premier League mengumumkan sejumlah kandidat pelatih terbaik di bulan April lalu. Dalam perilisannya terdapat 5 nama manajer backend yang bakal memenangkan penghargaan tersebut. Mulai dari Unai Emery dari Aston Villa, Pep Guardiola dari Manchester City, Roy Hodgson dari Crystal Palace, Eddie Howe dari Newcastle United, sampai Gary O'Neill dari Bournemouth.
Nggak cuma merilis pelatih terbaik, Premier League juga mengumumkan kandidat pemain terbaik. Terdapat 8 kandidat pemain yang masuk ke dalam daftar tersebut, termasuk 2 pemain Manchester City seperti Erling Haaland dan Kevin De Bruyne. Next, ada David Silva yang resmi memperpanjang kontrak bersama Real Sociedad sampai tahun 2024. Sedangkan Presiden FIFA yakni Gianni Infantino mengancam akan memboikot siaran Piala Dunia Wanita. Waduh, kira-kira apa penyebabnya ya guys? Real Sociedad resmi memperpanjang kontrak gelandang andalan mereka yakni David Silva. Ex pemain Manchester City itu telah menekan kontrak baru mereka selama 1 tahun ke depan. Itu artinya David Silva akan bertahan di skuad La Real sampai tahun 2024. Meskipun sudah memasuki usia uzur, David Silva banyak diminati oleh klub La Liga lainnya. Akan tetapi dia menolak tawaran tersebut dan menegaskan ingin bertahan di Real Sociedad. Salah satunya dengan menghabiskan sisa karirnya bersama skuad La Real. Presiden FIFA yakni Gianni Infantino dikabarkan akan memboikot siaran Piala Dunia Wanita. Infantino menilai kalau siaran tersebut nggak adil untuk sebagian negara besar Eropa, mulai dari Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan juga Prancis. Sebelumnya Infantino memang menjual hak siar Piala Dunia Wanita kepada pihak broadcaster. Menurut kabar, hak siar tersebut dinilai sangat mengecewakan. Alasannya, pihak broadcaster cuma menawarkan hak siar sebesar 1 hingga 10 juta euro untuk tim nasional yang akan bertanding. Selanjutnya ada Todd Boehly yang meminta para supporter untuk tetap mengerti dengan keterpurukan Chelsea saat ini. Sedangkan Erik ten Hag meminta suntikan dana kepada manajemen untuk bisa mendatangkan pemain anyar. Chelsea mengalami performa pasang surut sejak diakuisisi oleh Todd Boehly. Hal itu bisa dibuktikan di mana skuad The Blues menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 39 poin. Performa buruk Chelsea itu membuat Todd Boehly turut memberikan komentar. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Boehly meminta para supporter untuk tetap bersabar. Pasalnya Boehly telah menyiapkan skuad The Blues musim ini dengan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, dia meminta para supporter untuk tetap mengerti keadaan tersebut. Erik ten Hag memiliki beberapa rencana besar untuk mengarungi musim 2023-2024. Pelatih berkepala pelontos itu meminta manajemen untuk memberikan suntikan dana besar. Dia mengatakan kalau Manchester United saat ini sedang membutuhkan dana untuk membeli pemain. Hal itu dilakukan agar Setan Merah bisa bersaing memperebutkan beberapa trofi juara. Ex-pelatih Ajax Amsterdam ini juga nggak mau muluk-muluk dengan kisaran harga yang diberikan manajemen. Ten Hag mengaku pasrah dan lebih memilih untuk fokus kepada tim. Next ada Luka Modric dan David Alaba yang dipastikan akan bermain di partai final Copa del Rey setelah dinyatakan pulih dari cedera. Di kabar penutup nih ada timnas Indonesia U22 yang mengalahkan Myanmar 5-0 di ajang SEA Games 2023. Luka Modric absen membela Real Madrid karena mengalami cedera hamstring sejak akhir bulan April lalu. Pemain Kroasia itu sempat dirumorkan menepi selama 1 bulan. Beruntung Modric bisa pulih dari cedera tersebut lebih cepat dari perkiraan. Bahkan mantan pemain Tottenham Hotspur itu sudah terlihat batang hidungnya saat sesi latihan Real Madrid. Gak cuma Modric, David Alaba juga sudah kembali ke dalam sesi latihan. Kabarnya kedua pemain tersebut siap diturunkan pada laga final Copa del Rey menghadapi Osasuna. Barcelona akan melakukan tur pramusim ke benua Asia pada bulan Juni yang akan datang. Dalam turnya tersebut, salah satu negara yang akan disinggahi adalah Jepang. Bersumber dari Mundo Deportivo, Blaugrana dikabarkan akan langsung terbang ke Tokyo setelah pertandingan terakhir La Liga menghadapi Celta Vigo. Skuad asuhan Xavi Hernandez ini dijadwalkan akan melakukan uji coba dengan raksasa Jepang, yakni Vissel Kobe. Rencananya pertandingan itu akan berlangsung pada tanggal 6 Juni nanti. Supporter PSG melakukan aksi demo di depan Stadion Parc des Princes pada hari Kamis kemarin. Dalam aksi demo tersebut, mereka menuntut Lionel Messi untuk segera hengkang dari klub. Gak cuma itu, ratusan ultras PSG juga terlihat mendatangi kediaman Neymar yang berada di Paris. Aksi demo itu mendapat tanggapan langsung dari manajemen Les Parisiens. Lewat pernyataan resminya, mereka mengecam tindakan yang dilakukan oleh para supporter tersebut. Menurut petinggi klub, aksi itu sangat nggak bisa ditolerin oleh pihak Les Parisiens.
Nggak heran jika manajemen klub akan memperketat sektor keamanan di komplek latihan, termasuk juga di kediaman Messi dan Neymar pasca diminta pergi oleh Ultras PSG. Dalam beberapa tahun terakhir, PSG banyak mendatangkan pemain bintang. Sayangnya beberapa dari mereka dinilai minim kontribusi dan kerap dicemooh oleh para supporter. Dilansir dari media ActuFoot, Les Parisiens dikabarkan kapok untuk mendatangkan pemain bintang. Kabarnya mereka akan mengubah mindset dengan fokus mengembangkan pemain muda. Gak cuma itu, Les Parisiens juga ingin mencari bakat pemain lokal Prancis. Keputusan itu dinilai tepat karena berkaca dari performa PSG yang selalu gagal setiap diperkuat pemain bintang. Timnas Indonesia meraih kemenangan besar dalam pertandingan kedua di babak penyisihan grup A SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda memperdaya Myanmar dengan skor akhir 5-0. Sejak menit awal pertandingan, pasukan Indra Safri juga tampil agresif. Saat itu, Marcelino Ferdinand berhasil membuka keunggulan di menit 20 pertandingan. Berikutnya, skuad Garuda Muda kembali mencetak gol keduanya melalui Ramadan Sananta di menit 31. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia semakin tampil beringas. Terbukti skuad Garuda Muda berhasil mencetak gol ketiga mereka lewat brace dari Ramadan Sananta. 20 menit setelah gol tersebut, Fajar Faturrahman berhasil melesakkan gol yang sangat indah. Pemain Borneo FC Samarinda itu berhasil melepaskan sepakan ke pojok kiri gawang dari luar kotak penalti. Titan Agung menutup pesta gol timnas setelah mencetak gol di menit 87. Hasil itu membuat skuad Garuda Muda memimpin puncak klasemen sementara grup A dengan torehan 6 poin. Menyalip Kamboja yang mengumpulkan 2 poin lebih sedikit. Kita lanjut ke baca kolom komentar. Ada komentar dari Kak Blimade dengan super thanks 20.000. Siapapun hostnya, yang penting beritanya selalu update dan terkini. Makasih ya Kak Blimade. Kata Kak Rizka, kalau Kak Blimade ini sering memberikan super thanks untuk mendukung channel kita. Untuk teman-teman yang komentarnya mau dibaca, boleh komen di bawah ya. Sekian dari kami, sampai jumpa. Mengancam akan memboikot siaran Piala Dunia Wanita. Waduh, kok malu.